Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Nugraha dari kelas 10H absen 3. Kali ini saya akan membacakan PPT tentang teks hikayat yang sudah saya buat. Pengertian teks hikayat. Hikayat ada cerita lama yang menceritakan kisah kepahlawanan, kehebatan atau keajaiban tokoh-tokoh. Umumnya bersifat fiksi dan bertujuan untuk menghibur atau memberi teladan moral, banyak berkembang di lingkungan Melayu klasik. Selanjutnya ada ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama bersifat klasik dan tradisional. Yang kedua, tokohnya luar biasa atau berlebihan. Yang ketiga, mengandung unsur keajaiban dan kesaktian. Yang keempat, bersifat anonim atau pengarang tidak dikenal. Yang kelima, ceritanya mengandung pesan moral dan dinilai kehidupannya. Selanjutnya ada unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik. Tema atau gagasan cerita. Contohnya kebaikan melawan kejahatan. Yang kedua ada tokoh atau penokohan, perilaku cerita dan sifat-sifatnya. Yang ketiga ada alur, urutan peristiwa yang bisa maju mundur atau campuran. Yang keempat adalah latar atau setting, tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa. Yang kelima ada pesan moral, nasihat atau pelajaran yang ingin disampaikan. Yang keenam ada sudut pandang, yaitu cara pengarang menceritakan kisah atau ceritanya. Yang ketujuh ada gaya bahasa, pilihan kata dan cara pengarang untuk menyampaikan cerita. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Yang pertama nilai moral, ajaran tentang baik dan buruk. Yang kedua ada nilai sosial, hubungan antar manusia dan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga ada nilai religius, kepercayaan kepada Tuhan, doa, dan takdir. Yang keempat ada nilai budaya, yaitu adat istiadat, norma, dan tradisi masyarakat. Yang kelima ada latar belakang pengarang, yaitu pengalaman hidup atau pandangan hidup penulis. Yang keenam ada kondisi masyarakat zaman itu, yaitu situasi sosial atau politik yang memengaruhi cerita tersebut. Selanjutnya ada struktur. Struktur yang pertama ada abstraksi atau pengantar atau gambaran awal cerita. Yang kedua ada orientasi, yaitu pengenalan tokoh, latar, dan situasi. Yang ketiga ada komplikasi, yaitu munculnya konflik atau masalah. Yang keempat hanya ada evaluasi puncak atau permasalahan. Selanjutnya ada resolusi penyelesaian masalah. Selanjutnya ada koda atau penutup pesan cerita. Selanjutnya adalah fungsi. Fungsi yang pertama untuk menghibur pembaca atau pendengar karena berisi cerita menarik sehingga sering didengar unsur keajaiban atau kisah kepahlawanan. Yang kedua memberikan teladan atau nilai moral. Hikayat biasanya mengandung pesan tentang kebaikan, kejujuran, kesetiaan, dan keberanian. Yang ketiga ada menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan sejarah. Ceritanya sering menggambarkan kebesaran tokoh atau kerajaan di masa lalu. Yang keempat menjadi sarana pewarisan tradisi nilai-nilai luhur, yaitu diceritakan turun-temurun untuk melestarikan budaya dan ajaran nenek moyang. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaannya. Menggunakan kata kerja material, yaitu menunjukkan tindakan seperti berperang, berlari, memukul, dan menyerang. Yang kedua menggunakan kata kerja mental atau perasaan dan pikiran, yaitu berharap, percaya, mencintai, dan merasa. Yang ketiga menggunakan kata sambung waktu, seperti kemudian, setelah itu, akhirnya, pada suatu hari. Selanjutnya yang keempat ada banyak memakai kata arkais atau bahasa kuno. Selanjutnya yaitu seperti tilah, baginda, hamba, beta, dan tuanku. Selanjutnya yang kelima ada menggunakan majas atau hiperbola. Tenaganya sekuat 10 gajah, wajahnya bercahaya bagaikan bulan purnama. Yaitu selanjutnya ada contoh teks hikayat. Saya akan bacakan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang anak bernama Maling Kundang bersama ibunya di pesisir pantai. Karena ingin mengubah nasib, Maling Kundang pun pergi merantau. Setelah lama, ia kembali sebagai orang kaya, tetapi ia malu mengakui ibunya yang miskin. Ibunya sedih dan berdoa kepada Tuhan. Lalu Malin dikutuk menjadi batu. Pesan moral yang bisa kita dapat, kita harus berbakti kepada orang tua, tidak sombong, dan jangan melupakan asal-usul di mana kita berasal. Sekian presentasi PPT tentang membaca teks hikayat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.